Sebelum melakukan pertemuan dengan Anies Baswedan di DPP PKB hari ini, Muhammad Iskandar atau Caimin dalam sebuah kesempatan juga sempat menceritakan alasannya kemudian memilih untuk keluar dari koalisi Prabowo Subianto. Caimin mengatakan hal tersebut saat dirinya memberikan sambutan di sebuah acara di Pondok Pesantren Tebuireng yang ada di Jawa Timur. Muhaimin Iskandar dalam pernyataannya mengatakan bahwa alasan dirinya keluar dari Koalisi Indonesia Maju yang beranggotakan Partai Gerindra, Golkar, dan juga PAN. Menurutnya, hal yang paling utama dari langkah PKB keluar yakni soal nasibnya di koalisi tersebut. Caimin pertama mengatakan atau mempermasalahkan soal berubahnya nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang digagas bersama Gerindra yang kemudian menjadi KIM atau Koalisi Indonesia Maju. Perubahan nama koalisi tersebut dikatakan oleh Caimin juga tanpa sepengetahuan dari PKB. Di sanalah Caimin kemudian menyimpulkan bahwa koalisi khusus bersama dengan Prabowo Subianto dan juga Muhaimin telah berakhir. Tak sampai di situ saja, Muhaimin Iskandar atau Caimin ini juga mengaku sudah feeling bahwa hubungan dengan Gerindra mengarah ke tanda-tanda sudah akan berakhir. Pasalnya, sejak hampir 12 bulan menjalin KKIR atau koalisi, Prabowo selaku capres yang diusung tak juga mengumumkan namanya sebagai cawapres. Atas hal itu, Caimin kemudian memilih pergi dan meninggalkan Koalisi Indonesia Maju, terlebih perolehan presidensial threshold Gerindra dengan PAN dan Golkar juga sudah mencukupi. Menurutnya, bahwa keluarnya dirinya dari koalisi bersama Prabowo Subianto sudah menjadi takdir, yang kemudian membuat PKB atau Caimin sendiri kemudian dipinang oleh Partai Nasdem untuk berpasangan dengan Anies Baswedan, dan kemudian saat ini bisa menjadi calon wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang, seperti yang memang sejak awal diberikan oleh PKB dan juga Muhaimin Iskandar. Sekjen DPP PKB, sahabat saya, sahabat Hasanuddin Wahid, alumni Tebuireng juga. Ini waktu kalau angkat dados Sekjen Hasanuddin Wahid menika, Bu Mega taken kali kula. Itu Hasanuddin Wahid apane Yeni Wahid. Kula jawab niku rada mampu-mampu dulur kali Nusron Wahid. Tapi boten wonten hubungannya kali Gus Wahid Nganjuk. Kula nggih didampingi Ketua DPP, sahabat kula Pak Lukman Hakim, juga beberapa pengurus atau Dewan Suruh. Itu hari ingkang rawuh pada siang hari ini. Wabil khusus terima kasih kepada Kiai Junaidi. Muga iso rawuh, alhamdulillah saged rawuh kata sangat matur nuwun sangat. Kawula nyuwun pangapunten boten saged ngundang deklarasi mendadak yang kita laksanakan pada tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Sehingga belum lapor adalah berita cepat di luar dugaan. Karena memang dinamika politik yang terjadi begitu cepat sekali. Di luar kalkulasi yang sebetulnya terkonsep, semua serba takdir yang memutuskan ini semua. Kenapa takdir kok yang dilarang tanggal 28 hari Senin kalau salah. Tanggal 28 niku
DPP melaksanakan rapat koordinasi nasional mengundang seluruh ketua PKB Provinsi DPW seluruh Indonesia. Diikuti ketua-ketua DPC secara online seluruh Indonesia. Alhamdulillah kumpul membahas persiapan pemilu. Kita mulai pembahasan pemilu, padahal pun dulu pesen tolong untuk Rakornas kali ini tidak usah membahas pilpres dulu. Beri kesempatan saya sebagai ketua umum yang bertanggung jawab membawa amanah muktamar dalam pilpres ini, mengamati perkembangan setengah bulan lagi atau maksimal sebulan lagi kita akan memutuskan apa yang terbaik buat kita dan kepentingan bangsa. Sehingga tolong Rakornas ini benar-benar hanya fokus di pemilihan legislatif. Dan biarlah hari itu malamnya ada ulang tahun PAN, anggota koalisi baru di KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang kebetulan seluruh anggota koalisi baru yang bernama KKIR yang lama menjadi Koalisi Indonesia Maju berkumpul di ulang tahun Partai Amanat Nasional. Di tempat itu tiba-tiba koalisi KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tiba-tiba diganti nama tanpa ngajak bicara PKB secara detail menjadi Koalisi Indonesia Maju. Nah, konco-konco sing Rakornas iki krungu, lalu ini berarti Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dinyatakan selesai, dinyatakan berganti menjadi koalisi baru. Di situ kesimpulannya bahwa akhirnya koalisi khusus bersama Prabowo Muhaimin bisa dikatakan berakhir. Bahkan saya feeling aja ketemu salah satu ketua umum yang ada, saya bilang ini kayaknya tanda-tandanya yang akan dijadikan wapres Pak Prabowo ini bukan ketua umum PKB, tapi gak jelas posisinya. Karena gak jelas, saya bilang, saya lihat Pak Prabowo ini sudah cukup perahunya, 20% lebih. Dulu kita sepakat bersama Gerindra dan PKB sama-sama butuh. Pak Prabowo butuh 20%, PKB butuh 20%. Pak Prabowo butuh calon wakil presiden, kita butuh calon presiden, saling melengkapi. Tapi ternyata setelah ada banyak partai yang bergabung, kemudian terlihat ada perubahan yang saling mengisi menjadi bubar. Dan itu nampaknya takdir. Begitu pulang dalam Rakornas, teman-teman seluruh Indonesia menyatakan bahwa dan PKB harus mengambil langkah cepat dan tepat sehingga PKB tetap bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Nah, ketika penugasan baru dalam waktu cepat mengambil langkah itulah, tiba-tiba Pak Surya Paloh mengajak pertemuan makan malam. Saya mengira pertemuan ini penjajakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.